Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh rasa syukur. Kita angkat satu pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu Tuhan, dengan membawa pujian dan penyembahan kami ke hadapan-Mu. Bapa, biarlah pujian kami, penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semua, mungkin di tengah kondisi PPKM seperti ini, ada di antara kita ataupun saudara kita yang terkena dampaknya.
Tapi Bapak Ibu, di tengah kondisi kita seperti ini, di tengah kondisi apapun, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan sendiri yang akan membukakan pintu-pintu berkat untuk kita semua. Mari kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tiba saatnya kita juga akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, menaikkan setiap pergumulan kita, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita melewati setiap pencobaan yang ada di dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menolong, memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami menyerahkan sidang jemaat-Mu GKMI Kerasa di tempat ini. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang memeliharakan kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan, bahwa kami makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin bersandar, berserah, memuji, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Allah yang baik. Kami menyerahkan majelis hamba Tuhan di tempat ini. Engkau memimpin kami dalam setiap pelayanan kami, supaya pelayanan kami tidak sia-sia, tetapi membawa kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah tubuhnya, mereka yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang memberi kesembuhan, Engkau yang memberi pemulihan Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang berkuasa memulihkan keadaan mereka yang sedang sakit. Mereka yang ada di masa tuanya, Tuhan, Engkau memberi penghiburan, kekuatan, kesabaran. Biarlah di masa tua mereka ini, mereka tetap setia mengiring Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka. Cukupkan segala kebutuhan mereka hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan, teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pandemi yang belum berakhir ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, menghiburkan mereka yang lemah tubuhnya, mereka yang terkena COVID. Berdoa untuk para tenaga medis Tuhan, mereka yang bekerja siang malam untuk menjaga bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberi mereka kesabaran. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan untuk menjalankan tugas, Engkau juga menjaga, memberkatinya. Aparat keamanan, mereka yang berjaga untuk bangsa kami Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, menjaga, memimpin, memeliharakan. Keluarga yang ditinggalkan, Engkau pun memberkatinya, menjaganya, mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aparat pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, sampai RW, RT. Tuhan, berikan hikmat marifat surgawi, biar mereka memerintah bangsa ini di dalam takut akan Tuhan, di dalam hikmat, pengertian, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk desa di mana Engkau tempatkan kami. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan boleh dilihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nama Tuhan boleh dimuliakan karena mereka melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Teringat untuk pekabaran Injil-Mu Tuhan dimanapun berada. Mereka para misionaris, mereka yang bekerja untuk nama Tuhan, berkati mereka, pimpin peliharakan mereka. Kehidupan mereka Engkau sendiri yang menjamin. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Engkau sumber pertolongan kami. Kami hidup berserah sepenuhnya kepadamu. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami mau sempurnakan di dalam doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Tapi sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita seperti bejana yang siap dibentuk. Mari kita angkat satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat GKMI Krasa yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami pagi hari ini.
Saya percaya bahwa tangan kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami mau kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon kiranya berkat Tuhan menyertai kami, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan terus menjadi kekuatan pengharapan dan kekuatan bagi kami semua untuk terus menjalani hari-hari hidup kami di waktu-waktu yang sulit seperti ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan terus akan menjadi kekuatan sumber pengharapan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab kita bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, judul firman Tuhan pagi ini, 3 tipu daya iblis bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini manusia banyak mengalami kehilangan, banyak mengalami problem masalah, banyak mengalami kegelisahan hidup silih berganti. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun atau satu manusia pun yang tidak terdampak oleh keadaan yang terjadi hampir kurang lebih 1,5 tahun ini. Banyak kehilangan orang-orang yang dikasihi, baik istri yang kehilangan suami akibat meninggal karena COVID-19, atau sebaliknya, atau anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya, atau sebaliknya ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Ada juga kehilangan pekerjaan. Ada juga kehilangan kasih sayang, kehilangan damai sejahtera, kehilangan harta benda, kehilangan sukacita, kehilangan kepercayaan, dan banyak kehilangan yang lain. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kehilangan itu terjadi dan bahkan kian nyata terjadi di hari-hari belakangan ini? Sesungguhnya siapakah pelaku yang telah mengambil, yang telah mencuri sehingga manusia kehilangan sesuatu yang hari-hari ini dirasakan dalam kehidupannya dari hari ke hari? Siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa kehilangan yang terjadi hari-hari ini? Pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Nyata jelas menunjukkan kepada kita siapa yang bertanggung jawab penuh atas kehilangan yang terjadi di manusia pada hari-hari belakangan ini, pada semua umat manusia yang terjadi pada hari-hari ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Dari sini kita dapat menangkap betul bahwa ada satu oknum pencuri yang tujuan kedatangannya hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Segala sesuatu yang menyebabkan umat manusia, kita semua jatuh dalam segala macam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Damai sejahtera hilang dalam kehidupan kita, pengharapan hilang dalam kehidupan kita. Saya yakin betul pencuri itu adalah iblis, setan yang dengan segala macam triknya akan berusaha mengambil semua itu dari kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa senjata andalan iblis, setan yang hari-hari ini dipakainya dan ternyata jitu sangat berhasil membuat orang percaya kehilangan banyak hal, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan, kehilangan kasih. Tipu daya. Dia menipu, memutarbalikkan fakta yang mengakibatkan kita kehilangan kepercayaan, kehilangan hasrat untuk kemudian percaya kepada Tuhan, kehilangan pengharapan. Iblis menciptakan ketakutan, kekhawatiran yang dia tanam di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini. Belakangan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman mereka tentang apa yang mereka alami setelah mereka terjangkit COVID-19. Banyak rumah sakit, ya dalam hal ini Bapak Ibu ada banyak cerita yang saya dengar, termasuk adik laki-laki saya juga mengalami hal yang sama. Seperti kecemasan yang berlebihan atau dalam bahasa psikologi itu namanya psikomatik. Penyakit yang sebenarnya bermula dari pikiran. Jadi banyak orang yang telah mengalami atau telah sembuh dari COVID justru punya kecemasan-kecemasan yang berlebihan seperti itu. Iblis menanamkan satu hal, ketakutan-ketakutan karena mereka punya trauma. Ketika mereka harus berjuang melawan COVID di rumah-rumah sakit, nyaris mati, oksigen yang begitu berkurang dalam tubuhnya, ketakutan, batuk yang begitu luar biasa sehingga mereka nyaris mati. Sehingga hari-hari ini sesudah orang terserang COVID, justru mereka secara kasat mata kelihatan sehat, tetapi ada trauma, ada ketakutan yang muncul dalam kehidupan mereka. Justru inilah tipu daya iblis yang iblis tanamkan dalam setiap manusia, supaya mereka kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka kayaknya sudah sehat, sudah sembuh, tapi secara psikologis mereka mengalami tekanan yang luar biasa, ketakutan yang tidak kunjung henti yang ada dalam kehidupan mereka semua. Bapak Ibu, ini tipu daya iblis yang iblis terus tanamkan di dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu, target dari tipu daya iblis adalah membuat Bapak Ibu Saudara dan saya jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, membuat kita terpisah dari kasih Allah. Itu target utama dari iblis. Bahkan kalau bisa dia membuat Bapak Ibu Saudara dan saya berhenti percaya kepadanya dan membenci dia. Dengan demikian, secara otomatis ketika kita terpisah dari Allah, ketika kita jauh dari Tuhan, maka kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan senyum, kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kita.
Dan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita 3 hal penting. Tiga tipu muslihat iblis yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, iblis mencuri sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang dicuri, Bapak Ibu? Apa yang iblis curi dari kita? Bapak Ibu, yang iblis curi hari-hari ini dari kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang iblis coba curi dari kita. Kebenaran firman Tuhan diporak-porandakan, dibolak-balik, dibuat seakan semua masuk akal dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu, hari-hari ini dipertontonkan di berbagai keadaan. Bapak Ibu bisa baca, ada banyak negara yang sudah boleh menikahkan pasangan yang sejenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Padahal jelas Alkitab berkata itu dosa. Itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi sekarang tumbuh luas di mana-mana. Padahal Sodom dan Gomora terbukti orang-orang seperti itulah yang menyebabkan Sodom dan Gomora hancur dibinasakan. Dan ternyata dalam perjanjian baru pun demikian. Bahwa akan terjadi Sodom dan Gomora kembali. Dan itu telah nyata tampak atas nama kemanusiaan. Maka kita berkata, oh ya janganlah, ya mereka tetap manusia, kita harus, ya betul. Tetapi dosa adalah dosa. Kita tidak bisa kompromi dengan itu. Kita mengasihi mereka, kita harapkan mereka bertobat, mereka kembali menyadari panggilan mereka, kehidupan mereka sesungguhnya. Sebab Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Itu berarti iblis mulai membuat seakan-akan semua, ya biasa. Oh enggak apa-apa Alkitab itu, ya enggak apa-apa, enggak usah percaya. Ya wes kita gini aja. Lalu laki-laki dengan laki-laki menikah, perempuan dengan perempuan menikah. Belum lagi hal-hal yang lain yang diputar balikan. Semut, kalau kita injak-ajak balik gigit. Masa kita dihina orang kita gak melawan. Nah karena begitu Bapak Ibu. Kita seakan-akan dibuat itu hal yang lumrah. Padahal firman Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oh ya Titenono, pokoknya kalau kamu buat salah sama saya, pokoknya saya sampai mati tidak akan pernah melupakan salahmu. Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang-orang yang berucap demikian. Padahal firman Tuhan, ampunilah musuhmu. Tapi seakan-akan semua itu diputar balikan. Sehingga kita bisa menerima sesuatu yang ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita dipaksa terima. Lalu sekarang banyak juga keluarga-keluarga Kristen yang bercerai. Alasannya pun rupa-rupa. Tapi firman Tuhan sudah berkata, Tuhan tidak suka dengan perceraian. Tuhan ingin keluarga itu dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan untuk kemudian memperbaiki keluarga-keluarga itu supaya makin hari makin baik. Itu yang Tuhan mau. Tapi kita dipaksa, disuruh menerima dengan berbagai alasan. Ya itu realitasnya. Kebenaran Tuhan sementara dijungkir balikan. Seakan-akan kebenaran Tuhan tidak lagi berlaku di dunia yang seperti ini. Bapak Ibu, iblis mulai mencuri nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Sehingga pagi ini Bapak Ibu, saya ingin bilang kepada Bapak Ibu saudara semua, jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Mari tetap percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Dia berjanji dan dia pun lebih senang untuk menepati setiap janji-janjinya kepada kita. Jangan ragu akan kebenaran Tuhan. Sebab kebenaran itu, sebab firman Tuhan juga berkata, siapa mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mencuri kebenaran itu dari kita.
Ketika kebenaran itu telah dicuri dari kita, kita kehilangan kebenaran, maka tipu daya kedua yang dia lakukan bagi kita, Bapak Ibu Saudara semua. Maka yang dia lakukan ketika dia meletakkan keraguan akan kebenaran Tuhan itu, maka yang dia lakukan yang kedua adalah membunuh. Sesudah dia mencuri kebenaran, yang kedua dia membunuh. Apa yang dibunuh pertanyaannya? Bapak Ibu, yang dibunuh adalah jiwa Bapak Ibu Saudara semua. Dibunuh lewat apa? Lewat ketakutan. Karena kebenaran Tuhan itu sudah diputar balikan sehingga tidak ada lagi orang percaya akan kebenaran Tuhan, sehingga yang muncul itu ketakutan. Kekhawatiran yang muncul. Bapak Ibu, dia menyingkirkan damai sejahtera, sukacita dalam hati kita. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, jiwa kita mulai depresi, stres, takut, panik, cemas, lemah, letih, kehilangan pengharapan. Karena apa Bapak Ibu? Dia membunuh jiwa kita dengan terus menanamkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Saya sangat diberkati dengan khotbah yang disampaikan oleh Pak David Mayanto minggu kemarin, bahwa kadang kenyataan yang kita lihat itu bisa berubah. Kenyataan yang kita lihat setiap hari. Loh, katanya Tuhan itu penyembuh, kok saya sakit gak sembuh-sembuh. Itu kenyataan. Katanya Tuhan mau memberkati, tapi ketika saya berdoa minta tolong kok Tuhan seakan tidak tolong-tolong. Itu kenyataan. Justru kadang terbalik. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan, sauh yang kuat iman kita kepada Tuhan bahwa Ia menepati janji-janjinya. Nah, ini harus yang kita pegang. Tuhan yang tidak berubah, tidak dapat menggantikan sesuatu yang berubah setiap hari. Kenyataan-kenyataan itu. Maka percayalah kepada Tuhan yang tidak berubah. Jangan percaya, jangan lihat terus dengan kenyataan-kenyataan hidup ini. Sebab ketika kenyataan ini berbicara, maka yang muncul ketakutan, kekhawatiran. Karena kita melihat dunia yang kian hari kian berat ini. Maka kalau Bapak Ibu terus mengarahkan pandangan Bapak Ibu kepada dunia ini, maka saya pastikan stres, ketakutan, kekhawatiran itu yang iblis tanamkan. Itu tipu muslihat yang dia tanamkan. Dia membunuh Bapak Ibu Saudara semua. Membunuh jiwa kita. Sehingga cemas, depresi, putus harapan, hilang pengharapan. Dan hidup kita, hidup yang kita jalani, seakan hidup tanpa pengharapan. Bapak Ibu, muslihat yang pertama dia mencuri, dia mengambil kebenaran. Sesudah kita kehilangan arah karena kebenaran itu diambil daripada kita, yang dia lakukan adalah membunuh jiwa kita dengan meletakkan kekhawatiran, ketakutan berlebihan. Terus dia taruh dalam seluruh jiwa kita, sehingga kita kehilangan pengharapan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sesudah jiwa kita diserang oleh tipu muslihat iblis, Bapak Ibu, yang terakhir, dia membinasakan tubuh kita. Jadi iblis itu serang Bapak Ibu. Yang pertama iman, kepercayaan kepada kebenaran Tuhan. Yang kedua jiwa kita, dalam hati kita. Dan yang terakhir, dia membinasakan kita. Apa yang dibinasakan? Tubuh jasmani kita. Bapak Ibu, sebuah artikel yang saya baca di Kompasiana tentang hasil penyelidikan dokter psikologi tentang awal mula penyakit yang diderita manusia. Di situ dikatakan bahwa ternyata Bapak Ibu, 90% sakit penyakit yang diderita manusia itu berawal dari pikiran.
Jadi sakit fisik yang dialami oleh manusia 90% datang dari pikiran dan 10%-nya datang dari pola makan dan pola hidup yang kita jalani setiap hari. Bapak Ibu, bayangkan iblis sudah menghancurkan kita dari dalam. Jiwa kita ditanamkan ketakutan, kekhawatiran, was-was, pikiran-pikiran yang negatif yang ditanamkan di dalam kita. Dan kemudian itu yang memicu, itulah 90% yang memicu kita sehingga kita sakit. Bapak Ibu, di sana ditunjukkan beberapa fakta menarik. Kalau Bapak Ibu, saudara dan saya marah selama 5 menit, itu menyebabkan imun kita turun dan depresi selama 6 jam. 5 menit, 6 jam. Kalau Bapak Ibu marah 10 menit, berapa? 12 jam. Bapak Ibu marah 15 menit, berapa Bapak Ibu? 18. Dan seterusnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu marah selama 30 menit, imun turun drastis. Maka Bapak Ibu, di masa COVID ini jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Imun Bapak Ibu turun. Marah 5 menit, 6 jam. Imun turun. Depresi terjadi. Lalu yang kedua, simpan akar kepahitan. Buat imun kita mati. Mati Bapak Ibu. Imun gak muncul lagi. Mati total. Nah Bapak Ibu bayangkan. Itu menyebabkan juga orang sakit stroke, serangan jantung, kolesterol, stres, darah tinggi. Kalau simpan akar kepahitan, maka jangan simpan akar kepahitan. Kalau ada orang bersalah kepada kita, maafkan dengan cepat, supaya jangan imun kita mati. Bapak Ibu, kalau stres, kata penyelidikan itu kita akan mengalami gangguan pencernaan. Ya, asam lambung naik, diare berkepanjangan dan seterusnya. Kekhawatiran juga dapat menyebabkan orang mengalami nyeri punggung berkepanjangan. Orang tersinggung dapat menyebabkan insomnia, tidak bisa tidur. Takut yang berlebihan dapat menyebabkan orang menderita sakit ginjal. Dan pikiran-pikiran negatif dapat membuat orang sulit untuk mencerna makanan yang dimakannya. Jadi Bapak Ibu, lihatlah dampak yang ditimbulkan oleh tipu muslihat iblis. Yang pertama, dia mencuri kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memutarbalikkan fakta supaya kebenaran firman Tuhan tertutupi oleh realitas-realitas dunia ini. Yang kemudian dia membunuh jiwa kita dengan menanamkan rasa takut, kekhawatiran, keputusasaan dalam jiwa kita. Sehingga kita kemudian drop begitu rupa. Dan kemudian karena drop itulah fisik kita yang akan binasa. Menyerang seluruh anggota tubuh kita. Sakit 90% kata para dokter psikiater berasal dari pikiran kita. Untuk itu jangan mau ditipu iblis. Jangan mau membiarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu diambil dari kita, dicuri dari kita. Mari hidupi. Kalau Tuhan berkata terlebih berkat memberi daripada menerima, berilah. Kalau Tuhan berkata dia adalah penyembuh kita, percaya kepadanya. Kalau dia suruh kita ngampuni, ngampuni dia. Ngampuni orang lain bersalah kepada kita. Kalau Tuhan bilang jangan simpan akar pahit dalam kita, jangan simpan akar kepahitan dalam kehidupan kita. Lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang terlepas dari segala tipu muslihat iblis itu. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis ini? Mudah Bapak Ibu, gak usah kasih teori yang rumit-rumit. Cukup percaya akan janji-janji Tuhan. Percaya akan semua janji-janji yang sudah Tuhan sampaikan. Kenali kebenaran-kebenaran yang Alkitab tulis.
yang Tuhan sampaikan kepada kita. Percaya kebenaran itu, jangan tukar kebenaran itu dengan kebenaran-kebenaran dunia yang sementara dunia tawarkan kepada kita hari ini, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari percaya bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Dan yakinlah Bapak Ibu, Tuhan datang, Yesus datang, tidak untuk mencuri, tidak untuk membunuh, tidak untuk membinasakan, tetapi memberikan kepada kita kehidupan. Kehidupan untuk hari ini dan kehidupan kekal. Karena Dia sudah berjanji memberikan itu kepada kita. Dan Bapak Ibu, enggak tanggung-tanggung. Hidup yang Tuhan beri dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan loh Bapak Ibu. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan pengharapan, kelimpahan kekuatan, kelimpahan penghiburan. Itu yang Dia beri bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Segala kelimpahan. Di masa-masa sulit juga Tuhan akan memberkati kita dengan kelimpahan. Kelimpahan yang Tuhan beri itu janji Tuhan bagi kita. Jangan cuma mau berpikir bahwa kelimpahan itu soal beras yang banyak di rumah atau gula yang cukup di rumah. Itu juga kelimpahan yang Tuhan beri, sebab Dia janji juga memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita hari ini. Kesusahan sehari kata firman Tuhan cukup untuk sehari. Maka Tuhan akan memberkati kita sedemikian rupa. Kelimpahan berkat juga ada pada kita. Tapi kelebihan dari kelimpahan berkat Tuhan. Rasakanlah kelimpahan damai sejahtera yang tidak Bapak Ibu bisa dapat dan yang tidak bisa Bapak Ibu dapatkan di luar sana. Dapatkanlah itu di dalam Tuhan. Mari jangan tertipu oleh iblis. Jangan mau tukar kebenarannya dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini. Jangan mengizinkan ketakutan mengintervensi jiwa kita, sehingga ketika jiwa kita mengalami goncangan-goncangan, tertipu oleh iblis, maka stres akan datang kepada kita yang pada akhirnya membinasakan tubuh jasmani kita. Tetap kuat, tetap percaya akan janji-janji Tuhan, supaya kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu iblis sudah tidak lagi punya kekuatan untuk menteror kami dengan hal-hal yang lain. Dia hanya mampu menipu kami dengan tipu muslihat, sehingga kami lalai, kami dibuai dengan kebenaran-kebenaran palsu. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami sidang jemaat GKI Mekerasak hari ini tidak mudah terbuai dengan tipu muslihat iblis, sehingga iblis tidak datang untuk mencuri damai sejahtera kebenaran yang kami punya, tidak membunuh dengan menanamkan ketakutan, kekhawatiran di dalam jiwa kami, bahkan tidak membinasakan tubuh fisik kami dengan sakit penyakit yang ditimbulkan dari pikiran-pikiran yang negatif, dari sesuatu yang iblis tanamkan dalam pikiran kami. Ajar kami supaya kami selalu berpikir positif, punya kekuatan dalam pikiran yang positif, karena kami tahu ketika kami berpikir seperti yang telah Engkau rencanakan kepada kami, kami tetap setia pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Setiap jalanku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membawakan warta jemaat pagi hari ini. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKM Ikrasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Pak Arson serta keluarga. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan untuk setiap persembahan yang sudah Bapak, Ibu, Saudara berikan. Biarlah persembahan ini juga membawa kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas ibadah Minggu 22 Agustus 2021 sebagai berikut. Firman Tuhan, Bapak Daniel Listiabudi, Liturgos Saudara Rosa, doa syafaat Ibu Dila, warta gereja Ibu Ida, LCD Saudari Priska, dan editor Saudara Vide. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak, Ibu, Saudara yang minggu ini berulang tahun. Yang pertama, untuk Ibu Ida 8 Agustus, Saudari Intan 8 Agustus, Saudari Darti 8 Agustus, Bapak Yosi 10 Agustus, Saudara Veve 10 Agustus. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan kalian hari lepas ke sehari. Yang terakhir, kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita tetap sehat, kita dapat saling menjaga dan melindungi, supaya kita bisa segera terbebas dari pandemi ini dan kita bisa hidup seperti biasanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali melakukan rutinitas kita pada pagi hari ini. Mari kita menjalani aktivitas kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, sebab kita tahu siapa yang pimpin kita. Mari kita angkat satu pujian, ku tahu siapa yang pimpin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima berkat rasuli, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GKM Ikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari
arahkan hati Bapak Ibu Saudara semua kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu kepadanya dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama dengan iman kita berkata, amin. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu semua. Selamat beraktivitas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, tetap memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.